Selanjutnya, Partai Solidaritas Indonesia yang diketuai putra bungsu Jokowi yaitu Kaisang Pangarep saat ini jadi sorotan. Suaranya terus naik mencapai 3,13%, mendekati ambang batas masuk parlemen yaitu 4%. Lonjakan suara PSI ini pun menjadi sorotan sejumlah pihak. Kita simak laporan khas redaksi. PSI menang, pasti menang. PSI Partai Jokowi. Itulah end of turn atau kalimat akhir dari iklan Partai Solidaritas Indonesia PSI yang pada musim pemilu diputar di layar televisi. PSI menang, pasti menang. Partai yang digawangi putra bungsu Presiden Joko Widodo yakni Kaisang Pangarep ini tengah jadi pembicaraan. Publik menyoroti soal suara PSI yang beberapa hari ini melesat di penghitungan sementara KPU. Ledakan suara Partai Solidaritas Indonesia hingga 3,13% di real count KPU memicu pertanyaan banyak pihak. Berdasarkan data Sirekap KPU, per Minggu 3 Maret pukul 11 siang, suara PSI menyentuh 2.403.086 suara atau sekitar 3,13%. Sebelumnya pada Kamis, suara PSI ada pada kisaran 2,86%. Melesatnya suara PSI ini bahkan sudah melebihi hitung cepat dari berbagai lembaga survei. Seperti Litbang Kompas menyebut, suara PSI di angka 2,81%. Sementara hitung cepat LSI menyebut, suara PSI ada di angka 1,99%. Lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia PSI yang diketuai putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep langsung menjadi sorotan. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengajak masyarakat untuk memantau penghitungan suara hingga akhir agar pemilu berlangsung jujur dan adil. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya rakyat mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Nah, karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau. Merespon soal kejanggalan suaranya melonjak, pihak Partai Solidaritas Indonesia menanggapi, Wakil Sekjen Partai Solidaritas Indonesia PSI, Dedek Prayudi menyebut kenaikan suara PSI adalah hal yang wajar karena proses penghitungan suara KPU masih berlangsung. Dedek juga menyebut hitung cepat tidak bisa dijadikan patokan karena punya toleransi kesalahan dan bukan hitungan sebenarnya. Artinya bisa saja ya, sekarang yang sudah dihitung ini memang kantong-kantong suara kami gitu. Nah, sementara kantong-kantong suara partai lain itu belum dihitung. Atau sebaliknya, sebelum lonjakan ini terjadi, yang sudah dihitung adalah yang bukan kantong-kantong suara kami. Sementara ketika kantong suara kami ini dihitung, maka terjadi lonjakan suara untuk PSI. Dan kami pikir ini adalah hal yang wajar kalau kita merujuk kepada logika statistik kurang. Soal lonjakan suara PSI, Komisi Pemilihan Umum KPU juga merespon. Minggu sore, Komisioner KPU Idam Holik menyebut rekapitulasi atau penghitungan suara masih berlangsung. Idam mengatakan proses rekapitulasi dikawal penuh oleh saksi peserta pemilu dan diawasi oleh Bawaslu. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Sementara itu, peneliti CSIS Arya Fernandes menyebut perolehan suara memang bisa berubah karena penghitungan masih berlangsung. Namun Arya menyebut perolehan suara tidak akan jauh dari hitung cepat dengan toleransi sekitar 1%. Juga adalah KPU, ya. Jadi KPU perlu di-challenge juga karena kan partai punya data hasil gitu ya. Lembaga-lembaga pemantau punya data hasil. Lembaga penyelenggara hitung cepat punya data hasil. Dan kita ingat bahwa sejak awal Sirekap ini memang masih
punya potensi masalah. Sejak awal dia punya potensi masalah. Penghitungan suara real oleh KPU memang masih berlangsung. Hingga Senin pukul 10 waktu Indonesia Barat, dalam sistem rekapitulasi atau Sirekap KPU, suara pemilu legislatif masuk mencapai 65,84%. Dan PSI mendapat 3,13% suara. Rencananya berdasarkan jadwal, penghitungan suara KPU akan berakhir pada 20 Maret mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.